Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, Ibu mau share screen dulu sebentar. Ini terlihat ya. Nah, anak-anak. Ya, anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh, boleh Dadan. Sekarang giliran kamu pimpin doa ya. Oke, siap Ibu, makasih. Teman-teman, Iya, siap. Siap. sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebentar. Terdengar nggak suaranya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, oke. Ayo nyanyi bareng-bareng. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup Free memory, Bu. saku ya. Coba kalian lihat di sekitar kalian di kelas ini, kira-kira siapa ya yang nggak masuk hari ini? Kita hari ini tuh ada 36 siswa. Nah, ada 2 siswa yang nggak masuk. Siapa ya? Sengaja, Pak. Bukan 2 siswa, Bu. Banyak kan yang nggak masuk. Banyakan, ada Bu. 30 orang yang nggak masuk. Kan yang masuk cuma 6 orang, Bu. Lagi sakit, Ibu, pada sakit. Dia sakit ya, lagi Iya. sakit ya. Kemarin ada yang kecapean habis lomba, Ibu. Oh iya, ya udahlah biarin nggak apa-apa ya. Kita belajar berenang aja. Oke. Nah, Ibu punya yel-yel. Nah, yel-yelnya kayak gini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Sambil begitu ya. Bisa nggak? Siap, Bu. Bisa, Bu. Siap, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya. Pagi. Tangannya dong, tangannya. Ulangi ya. Begini, Bu, bukan. Ulangi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya. Kayaknya belum pada sarapan ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Tahukah kamu siapa penemu naskah asli teks proklamasi? Coba, Ella, tahu nggak penemu naskah asli teks proklamasi itu siapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Iin? Ya, Bu. Ya, tahu nggak penemu naskah asli teks proklamasi siapa? Siapa ya? Bapak aku bukan? Kayaknya gitu ya. Oke. Nanti kita akan belajar tentang siapa penemu naskah
asli teks proklamasi itu. Ada Ibu kebelibet ya. Nah, selanjutnya izinkan Ibu untuk menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, yang pertama, kalian itu nanti akan diperlihatkan sebuah gambar ya. Nanti kalian memperhatikan tuh gambarnya, lalu kalian akan menggali apa sih makna proklamasi. Nah, selanjutnya nanti kalian diminta untuk mengaitkan apa ya makna proklamasi ke dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Lalu kalian nanti akan dibentuk sebuah diskusi. Kalian harus mengikuti diskusi itu ya, lalu kalian menampilkan hasil laporan diskusinya ya. Nah, pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan diputarkan video BM Diah. Nah, kalian juga sama menggali informasi dari video BM Diah itu, nanti juga ada teks BM Diah, lalu kalian menganalisis apa sih peristiwa yang terjadi di BM Diah itu, di video itu ada apa sih gitu ya. Nanti kalian juga akan diminta untuk mempersiapkan informasi penting. Nah, informasi pentingnya itu nanti didiskusikan juga. Jadi hari ini nanti kita akan belajar untuk berdiskusi ya. Setelah diminta untuk berdiskusi, kalian itu diminta untuk memperlihatkan peristiwa yang terjadi melalui kata-katanya ya. Nanti kita akan belajar. Oke. Nah, nanti kita akan menemukan juga cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setelah kemerdekaan, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, makhluk hidup yang lain, hewan dan tumbuhan juga akan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu, kalian diminta untuk menyimpulkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu memperjelas dan menampilkan hasil kesimpulan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran akan ada nilai sikap ketika kalian aktif menjawab. Kalian akan mendapatkan nilai. Jadi kalau siapa nih nanti di sini yang aktif dalam menjawab, nanti Ibu akan memberikan nilai. Nilai dari rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, demokratis, dan tanggung jawab. Kalau yang nilainya, kalau yang aktif nanti akan dikasih nilai 4. 4 itu sama dengan 100 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna proklamasi, lalu kata tanya, lalu makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Gitu. Coba Ibu mau tanya, Andri, kamu Ya, pernah Bu. lihat gambar ini enggak? Belum, Bu. Belum? Iya, Bu. Iya. Siapa? Siapa yang pernah lihat gambar ini? Saya Tapi kayak tahu Saya Ibu barusan, Bu. orangnya. Saya Bu pernah lihat di Taman Mini, bukan Bu, ada juga kayak gini ya? Di Taman Mini. Wah, keren nih Dadan, jalannya udah jauh ya. Siapa ada yang bisa nyebutin ya? Ini siapa aja? Ada Soekarno ya, Bu. Ya, Soekarno yang pakai baju apa tuh? Baju putih, Ibu. Oh iya betul, Dadan. Wah, Alhamdulillah, padahal bukan aku yang ngomong Bu. oh siapa itu? Siapa ya barusan ya? Saya, Ibu. Oh Andri, aduh maaf ya Andri, nanti Ibu salah ngasih nilai lagi. Oke Andri, jadi yang pakai baju putih itu siapa? Pak Soekarno, Pak Ibu. Soekarno. Kalau yang pakai kacamata siapa ya? Pak Hatta. Iya betul. Iin ya, Iin apa Ella itu? Oh, Iin ya. Terus kalau yang satu lagi siapa? Nah, Pak Jokowi bukan Bu? Pak Jokowi bukan? Temennya mungkin, Bu. masih kecil atau bukan? Iya. Yang satu lagi itu Bapak Ahmad Subarjo. Nah, mereka itu sedang merumuskan naskah proklamasi. Nah, kemudian naskah proklamasi tersebut diketik. Nah, di bawah ada yang mengetik. Kamu tahu nggak siapa yang mengetiknya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sayuti Melik, Bu. Ah, iya betul. Kok kamu tahu?
Dibaca Ibu ada. Pinter. Aduh, siapa itu Andri lagi ya? Ya Bu. Pinter Andri. Iya, itu Sayuti Melik ya. Jadi diketik ulang oleh Sayuti Melik. Nah, yang merumuskan tadi betul Andri dan Iin itu menjawab. Ada Insinyur Soekarno, ada Mr. Muhammad Hatta, ada juga Dr. Andes Ahmad Subarjo. Nah, kemarin kan kita jalan-jalan ya ke makamnya yang ada di Cipayung, itu makam Bapak Ahmad Subarjo ya. Oke, selanjutnya nah, ini siapa ini? Yang mana, Bu? Yang mana Ibu? Yang sedang membacakan teks proklamasi. Oh, Pak Bapak Karno bukan ya, Bu? Iya, Pak Soekarno. Pak Karno bukan? iya betul. Nah, ini adalah foto ketika Bapak Insinyur Soekarno membacakan naskah teks proklamasi. Iya, kamu tahu nggak sih makna proklamasi itu apa? Nggak tahu Bu. Coba boleh sama Andri coba bacain itu Mas. Bahwa kita harus menjaga Satu. Makna proklamasi sebagai puncak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Betul, pintar sekali. Andri udah pintar baca ya, udah kelas 6 emangnya Ge ya. Pantas udah kelas 6, udah lancar bacanya. Nah, makna proklamasi itu sebagai puncak kemerdekaan Indonesia, merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya kan makna proklamasi itu apa. Nah, setelah melihat gambar yang tadi, menurut kamu apa makna dari proklamasi itu? Sekarang ambil buku tugasmu, lalu kerjakan. Isi di buku tugasmu ya, makna proklamasi itu apa? Tadi Andri sudah membacakan ya. Oke, pre-memory. Nah, setelah memahami proklamasi tersebut, mari kita membuat kelompok untuk berdiskusi. Nah, ketentuan kelompoknya berjumlah 6 siswa, terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Yuk kita bikin kelompok yuk. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu siapa BM Diah? Coba Ella, tahu nggak siapa sih BM Diah? Siapa ya, Bu ya? Kenal ya. Nah, ini adalah foto Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Ya, kalau kita sering singkatnya itu BM Diah. Nah, di sebelah kanan ini ada teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kalau yang di bawahnya adalah proklamasi yang sudah ulang oleh Sayuti Melik. Gitu ya. Nah, siapa BM Diah? Nah, boleh kita bacakan untuk paragraf pertama. Bu, sebentar aku baru tahu BMD itu laki-laki, Bu. Aku kira itu perempuan, nama akhirnya aja Diah, Bu. Iya, ya. Makasih banyak infonya, Bu. Iya, BM Diah itu laki-laki karena benang sari di bunga juga itu laki-laki, padahal namanya Sari ya. Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Benang sari di bunga namanya Sari, padahal itu alat kelamin laki-laki untuk bunga. Berarti sama kayak teman kita, Bu Iin, ada yang laki-laki. Iya. Kebetulan sekali ya. Emang Ibu juga kadang bingung kalau manggil Iin itu, jadi bingung yang nengok yang mana gitu ya. Kita ngebedainnya gimana ya? Pakai AA aja ya kalau untuk cowok ya. Iin B ini, Bu. Hah? Iin B. Oh, Iin B. Oke. Kalau Iin B perempuan, Iin A laki-laki. Gitu ya. Oke, ini kita siapa yang mau bacain? Pre-memory aja ya, pre-memory. Oke. Nah, ini ada video BM Diah karena di sini macet-macet, kita ke sini ya. Kita nonton
Ih, nonton. Ya, yuk kita nonton dulu ya. Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, tahukah kalian bahwa naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno ternyata pernah dibuang ke tempat sampah loh. Nah, tentunya setelah diketik oleh Said Temeli. Siapa sosok penyamat tersebut? Kita ikuti bersama ya. Adalah seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan nama BM Diah, berhasil menyelamatkan naskah proklamasi asli Republik Indonesia ya. Jadi naskah yang sebenarnya telah dibuang oleh Said Temeli ke tempat sampah, setelah naskah tersebut disalin olehnya ya, disalin oleh bensin mah 10.000 yang bisa kita tahun di sini di setiap momen atau peristiwa ya. Nah, dia pun memungut naskah asli proklamasi dari tempat sampah di rumah Laksamana Maida saat naskah tersebut dibuang oleh Said Temeli. Nah, naskah tersebut adik-adik dikantongi dan disimpannya lebih dari 40 tahun ya, sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah RI pada tahun 1992. Beliau membawa naskah proklamasi tersebut ke mana dia berdinas ya. Jadi saat itu dia ditugaskan sebagai duta besar di Cekoslovakia, kemudian Inggris, Thailand pada tahun 1959 hingga 1968 ya. Nah, padahal naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno adalah bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya adik-adik ya. Adapun BM Diah sendiri lahir pada tanggal 7 April 1917 ya adik-adik di Kota Raja Aceh. Nah, BM Diah sendiri pernah menjadi duta besar di Cekoslovakia, Inggris, dan Thailand, lalu ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. Beliau mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada 10 Mei 1978 atas jasa-jasanya. Dan beliau wafat pada tanggal 10 Juni 1996 di Jakarta akibat stroke ya, dan penyakit ginjal, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, adik-adik, itu tadi sedikit informasi mengenai sosok yang menyelamatkan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, BM Diah. Kita bertemu pada video berikutnya, adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam. Nah, itu tadi adalah video dari BM Diah. Yang sebelumnya ada teksnya, juga bisa kalian baca lagi ya. Nah, setelah mengamati tentang proklamasi, lalu tentang video BM Diah, pentingkah kita mempertahankan kemerdekaan? Penting nggak sih kita tetap merdeka atau ya udah biarin aja kita dijajah lagi gitu? Menurut kamu bagaimana gitu kan? Nah, sebagai seorang pelajar, apa saja upaya yang harus kamu lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan? Mau Belajar, nggak? Bu. Ah, pinter. Tapi jangan dulu dijawab ya. Kerjakan di setiap kelompok. Gitu. Kerjakan di setiap kelompok. Jadi apa saja yang harus kamu lakukan untuk untuk mempertahankan kemerdekaan, gitu ya. Sok sekarang mulai bekerja berkelompok. Nah, nanti ada penilaiannya. Jika kalian menjawab sebanyak 5 upaya mempertahankan yang tadi ini ya, 5-nya semua dijawab, kalian akan mendapat nilai 100. Jika hanya 4, ya kan? Kalau hanya 4 menjawab, kalian 90. Kalau 3, 80. Kalau 2, 70. Begitu ya. Nah, sekarang mulai berdiskusi. Ibu kasih waktu ke kalian 20 menit. 20 menit kelamaan nggak ya? Free memory. Aku mah nggak mau sama Dadan, Ibu jahil. Nggak mau sama Dadan? Nggak mau jahil, Ibu. Oh gitu ya. Udah tuker sama itu aja, sama Andri aja, Andri. Apa Siap, namanya? Dadan sama Iin B ya. Iin B itu yang mana, Bu? Iin B itu yang cewek. Oh, boleh, Bu. Boleh sekali, Bu. Dadan sama Iin B. Nanti Andri sama Iin A ya. Siap, Bu. Nah, nanti dalam diskusi ada penilaiannya. Ini nanti kan kita akan 3 kali diskusi. Jadi kamu yang ini dulu, menampilkan laporan dengan tepat.
Oke, sudah dijawab? Sudah ya, sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, sekarang Ya, Bu. waktunya kamu menampilkan hasil diskusi. Di memori ya. Nah, tadi kan kita melihat video tentang BMDIA. Mau nonton lagi atau tidak usah? Betul. Mau nonton lagi? Nonton, Bu. Nonton lagi, Bu. Nonton lagi, Bu. Oh, nonton lagi. Yuk. Film, Bu. Film, Bu. Ada nggak, Bu? Drakor kayak, Bu? Nggak ada. Jangan. Ini dulu aja. Oh, Nanti iya. pulang sekolah Bu. baru kita nonton drakor. Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, tahukah kalian bahwa naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno ternyata pernah dibuang ke tempat sampah loh. Nah, tentunya setelah diketik oleh Said Demeli. Siapa sosok penyelamat tersebut? Kita ikuti bersama ya. Adalah seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan nama BMDIA berhasil menyelamatkan naskah proklamasi asli Republik Indonesia ya. Jadi naskah yang sebenarnya telah dibuang oleh Said Melik ke tempat sampah setelah naskah tersebut disalin olehnya ya, disalin oleh Said Melik ya. Jadi naluri wartawan dari BMDIA ini tergerak untuk menyelamatkan bukti-bukti setiap momen atau peristiwa ya. Nah, dia pun memungut naskah asli proklamasi dari tempat sampah di rumah Laksamana Maida saat naskah tersebut dibuang oleh Said Tinelli. Nah, naskah tersebut adik-adik dikantongi dan disimpannya lebih dari 40 tahun ya, sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah RI pada tahun 1992. Beliau membawa naskah proklamasi tersebut ke mana dia berdinas ya. Jadi saat itu dia ditugaskan sebagai duta besar di Cekoslovakia, kemudian Inggris, Thailand pada tahun 1999 hingga 1968 ya. Nah, padahal naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno adalah bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya adik-adik ya. Adapun BMDIA sendiri lahir pada tanggal 7 April 1917 ya adik-adik di kota Raja Aceh. Nah, BMDIA sendiri pernah menjadi duta besar di Cekoslovakia, Inggris, dan Thailand, lalu ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. Beliau mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada 10 Mei 1978 atas jasa-jasanya. Dan beliau wafat pada tanggal 10 Juni 1996 di Jakarta akibat stroke ya, dan penyakit ginjal, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, adik-adik, itu tadi sedikit informasi mengenai sosok yang menyelamatkan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia BMDIA. Kita bertemu pada video berikutnya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian mencari informasi penting. Informasi penting itu apa ya? Informasi penting itu adalah suatu informasi yang memberikan gambaran inti terhadap sesuatu yang telah diketahui. Nah, informasi penting muncul bisa dari orang lain atau diri sendiri terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang dianggap penting atau bukan sepele. Informasi penting ditemukan dengan terlebih dahulu memahami peristiwa tersebut dan mencari pokok yang dianggap penting. Nah, kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu itu. Nah, pas pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari ini ya. Jadi kata tanya apa itu untuk apa, untuk menanyakan sesuatu, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu. Kalau di mana, coba Iin, kalau di mana Iin B, ya Iin B di mana itu untuk menanyakan apa ya? Menanyakan tempat, Bu. Iya benar. Ella, kalau mengapa itu untuk menanyakan apa? Menanyakan sebab, Bu. Iya bisa seperti ini. Mengapa ya hari ini 30 siswa tidak masuk begitu ya. Lalu bagaimana Iin A coba bagaimana untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan cara, Bu. Nah, betul. Jadi bagaimana ya caranya supaya 30
siswa itu hari ini bisa, besok bisa masuk. Nah, kalian setelah membaca dan menonton video, kalian diminta dalam kelompok ya, kalian dalam kelompok diminta untuk membuat kata tanya. So, nah, ketentuannya nanti ada semua kelompok itu membuat pertanyaan, gitu, membuat pertanyaan. Tadi kan kelompok Dadan sama IIN B, misalnya ya, Ibu kasih contoh. Kelompok Dadan dan IIN B membuat 6 pertanyaan yang tadi. Membuat pertanyaannya dari video bisa, dari tulisan bisa. Membuat pertanyaan yang jawabannya ada di video dan bacaan, ya. Nanti Dadan sama IIN B membuat pertanyaan diberikan kepada Andri dan IIN A. Sekarang step pertamanya kalian bikin soal dulu gitu ya, sebanyak 6. Tuh, 6 soal. Oke, memori udah selesai bikin soalnya? Sudah, Udah, Bu. Bu. Oke, sekarang Dadan dan IIN B kasihkan soalnya ya, kasihkan bukunya juga ke kelompok Andri dan IIN A. Itu ya, tukeran jadinya. Nah, sesudah ditukar, sekarang Dadan dan IIN B coba mulai. Nanti yang membaca pertama dari kata perhatikan sampai kelas B. Coba menilai Dadan pertanyaan bocor. Andri dan IIN A. Kira-kira menurut Dadan dan IIN B itu ada nggak 6 pertanyaan yang tadi diminta oleh Ibu? Ada ya. Kalau ada 6 kata tanya, nah nilai sama kamu 100 kalau ada 6. Kalau hanya ada 5, Ibu ini mah nggak nyambung, soalnya nggak ada di jawaban, kasih 90 gitu ya. Kalau hanya ada 4 pertanyaan, kasih 80. Kalau hanya ada 3 pertanyaan, kasih 70 gitu ya. Jadi kalian menilai teman kalian sendiri yang beda kelompok. Sudah dinilai? Sudah. Ya, kalau Udah, sudah, Bu. sekarang kalian menjawab pertanyaan yang kelompok lain berikan. Yang sekarang sudah ada di kamu nih lembar jawaban, lembar soalnya. Kalian jawab ya pertanyaannya. Sudah dijawab? Nah, sekarang mulai presentasikan, mulai perlihatkan ya. Perlihatkan ke teman-teman yang lain hasil pertanyaan dan jawaban yang sudah ada di yang kamu pegang itu di kelompok kamu. Yang kelompok orang ya, yang kelompok orang di kelompok kamu dibacakan oleh ketua. Nanti akan mendapat nilai. Oke, sudah ya. Nah, Sudah, Bu. selanjutnya Udah. ya, manusia juga menyesuaikan diri, ya kan? Setelah merdeka, manusia bisa hidup di tempatnya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Dulu itu nggak bisa kita makan di tempat makan. Dulu itu nggak bisa kita duduk bareng, sekolah bareng, kita nggak bisa. Nah, kalau sekarang sudah merdeka, sudah boleh gitu ya, sudah bisa. Nah, selain manusia, makhluk hidup yang lain juga seperti hewan dan tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Siapa di sini yang bisa menyebutkan untuk apa sih makhluk hidup menyesuaikan diri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Agar bisa bertahan hidup, Bu. Ih, pinter Ella. Bentar, Ibu catat dulu. Ibu, saya lapar, Bu. Oh, ya. Nah, ini ciri-ciri apa tujuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, lalu yang keduanya ada yang bisa jawab lagi? Tujuannya? Ya, karena Selamat, Bu. Nah,
bisa untuk selamat ya, untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini adalah cara hewan beradaptasi. Kalau yang kanan itu cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, ini ada tumbuhan apa ini? Lidah buaya, Bu. Lidah buaya, Bu. Lidah buaya habitatnya di mana? Tinggalnya di mana? Di air, Bu, buaya mah. Di Di darat. Iya, kalau itu kan buaya hewan ya. Kalau ini tumbuhan. Nah, ini tumbuhan yang ada di di sekitar kita. Ini juga bebek. Nah, nanti Ibu minta kamu mencari 5 hewan atau 5 tumbuhan saja di sekitar lingkungan sekolah ini. Nanti, Ibu yang tadi pohon apa, Ibu? Yang tadi, Ibu? Nah, yang itu, Ibu. ini, Bagus. ini apa ya? Nah, itu bukan pohon. Oh, bunga ya? Iya. Udah gede banget. Nah, ini dinamakannya apa? Coba Iin deh. Bunga bangkai. Iya, betul. Bunga bangkai. Bunga Ibu bangkai. kenapa ini- bunga bangkai disebut bunga Tahu bangkai? nggak, Bu? Iya. Kenapa coba? Ella ada yang bisa Ella bisa jawab nggak? Kenapa disebut bunga bangkai? Mungkin karena baunya kayak bangkai, Bu. Iya, betul. Nih. Ya, memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbu. Gitu. Jadi dia mengeluarkan bau supaya hewan pada datang. Ya. Kalau Iin mah wangi terus supaya apa? Supaya supaya wangi ya. Nah, terus next lagi ya, kita lihat lagi. Nah, nanti kamu diminta untuk mencari 5 hewan dan 5 tumbuhan. Terus cari habitatnya apa, terus ciri-ciri yang dimilikinya. Contohnya tadi bebek, misalkan habitatnya di darat, ciri-cirinya kakinya berselaput gitu ya. Atau tadi bunga bangkai, habitatnya di darat, ciri-cirinya mengeluarkan bau seperti itu ya. Jadi kalian cari 5 hewan atau tumbuhan yang tidak ada di bahasan tadi atau yang ada di sekitar lingkungan. Oke, jika kalian bisa menjawab 5 tumbuhan, maka nilai 100, 4, 90, 3, 80, 2, 70. Nah, ini nanti akan Ibu kasih nilai di kolom yang ketiga. Kalian diminta untuk menampilkan hasil kesimpulan. Ya. Nah, ini yang sikap tadi. Nah, hari ini banyak sekali yang aktif ya. Andri aktif, ya Ella, Andri demokratis ya sikap-sikapnya itu catatan untuk Ibu nanti ya. Nah, ini setelah hari ini akhirnya saya mampu belajar apa? Halo. Belajar teks proklamasi, Ibu. Ya, betul. Terus perasaannya seperti apa? Senang. Senang. Senang apa sedih? Senang bisa nonton, Senang, Bu. Bu. Iya, makasih Ella. Terus target saya nanti akan mau apa nanti kita? Menonton apa lagi? Nonton drakor. Ya, terus TikTokan, Ibu. TikTok TikTokan, Ibu. Boleh nanti kita bikin TikTok ya. Nah, seudah ini akhirnya saya memahami bahwa apa aja tadi proklamasi, lalu Ada cara bertanya, Bu. iya betul. Lalu Adaptasi, Bu. Bunga bangkai, Ibu. oh iya betul, menyesuaikan diri dengan lingkungan, bunga bangkai salah satu contohnya ya. Jadi perasaan kamu hari ini senang ya. Nah, besok kita akan belajar tari indang. Tari indang dari Minangkabau. Nah, makanya jangan nggak masuk. Karena besok kita mau nonton lagi ya. Nanti kita nonton tari indang. Tari indang itu apa ya? Dari mana ya? Dari Minangkabau. Lalu gimana ya tariannya gitu ya. Nah, besok kita akan belajar tentang tari indang, tentang matematika, penghitungan, nanti adalah pokoknya ya seru. Nah, pembelajaran telah selesai. Mari kita berdoa. Siapa tadi yang pimpin doa tuh?
Andri, Bu. Yo, Andri, Andri, Bu. hari ini giliran kamu. Besok giliran Elah ya, baca doa ya. Besok siapin ya, Elah. Sekarang Andri Iya, dulu Bu. nutup doa. Ya, Andri, kita nutup doa. Ya, eh, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sudah, Ibu. Ya, makasih Andri. Sampai ketemu besok ya semuanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Makasih banyak, Bu. Nah, Terima kasih, Bu. sudah Bu Rizka? Iya, baik Ibu. Bagaimana perasaannya? Plong. Deg-degan, plong. Long. Kemudian apa yang Ibu rasakan terkait pembelajaran apa yang kurang versi Ibu? Atau apa yang lebih? Silakan, Bu. Ya, nggak bisa menilai diri sendiri, Bu. Minta masukan. Gimana? Tidak bisa menilai diri sendiri. Minta masukan dari teman-teman saja. Nah, ini tuh penting saya tanyakan karena ini adalah bagian dari refleksi pembelajaran. Harus bisa menjawab ya Bu ya, menurut Ibu unggulnya di mana, lemahnya di mana? Apa yang perlu perhatian khusus kita? Kita ya, dicoba aja nggak apa-apa. Dicoba ya. Ya. Keunggulan dari pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran berupa video, selain berupa video, berupa teks juga, lalu berupa lingkungan sekitar gitu. Jadi ketika ada kendala di video, masih ada teks untuk nge-backup, lalu selain itu tidak keluar dari lingkungan sekitar gitu, kelebihan yang saya gunakan. Lalu untuk kekurangannya, mungkin ada beberapa siswa yang tidak masuk sekolah, jadinya mereka tidak bisa mengikuti proses pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi ketika mengaitkan pembelajaran agak sulit di situ, tapi solusinya nanti akan memberikan remedial gitu, Bu. Oke. Baik, Ibu Bapak, yang lain ada yang mau berkomentar dulu sebelum saya? Silakan satu orang. Yang akan berkomentar adalah yang akan tampil. Begitu ya Ibu Bapak ya. Jadi pengomentarnya hanya satu orang, komentatornya akan tampil, nanti yang akan tampil, yang tampil selanjutnya juga oleh yang akan tampilnya. Paham ya? Iya. Oke, setelah ini siapa yang tampil? Bu Iin. Bu Ella. Mangga Bu Iin, bagaimana masukan dari Bu Iin? Bu Ella, maaf. Oh iya Bu Ella, silakan Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran yang Bu Eka sampaikan secara keseluruhan udah bagus. Bu Ella sepertinya videonya perlu di off. Video, ya. Biar suaranya nggak mati. Ya. Untuk keseluruhan. Silakan. Dulu Bu, yang ini yang di HP ya Bu ya. Udah. Untuk keseluruhan pembelajaran Bu Eka udah bagus. Cuma untuk pengelompokan tadi kayaknya nggak di awal ya Bu ya, di tengah. Gitu. Untuk pengelompokannya di tengah. Mungkin biasanya kalau di tengah, biasanya kalau pengalaman saya di kelas 5 pernah pegang, itu biasanya ribut dan memakan waktu yang cukup lama untuk mengisiinnya lagi. Gitu. Oke. Ada lagi Bu? Udah, segitu aja Bu. Oke, baik. Minimalis sekali ya Bu Ella, terima kasih. Baik Bu Eka, kalau dari saya selamat, saya sudah melihat orientasinya jelas. Ini PBL ya Bu ya? Ya, betul Bu, PBL. Ya, jadi ada 5 tahapan, sintaksnya juga sudah terlihat. Kemudian, sebentar, saya agak buka dulu sedikit. Ya, sintaksnya sudah terlihat dengan jelas, kemudian juga
Ibu keunggulannya kalau dari saya gitu ya, keunggulannya Ibu menggunakan profil BM dia yang ini unusual. Jadi nggak biasa dipakai, bener kan? Biasanya tuh yang dipakainya sebetulnya kan ini peristiwa seputar proklamasi kan ya? Iya. Nah gitu, biasanya Rengas Dengklok gitu ya. Jadi pemilihan BM dia bagi saya itu keunggulan. Kenapa? Karena banyak anak yang belum tahu, bahkan mungkin guru-guru yang di sini juga belum semuanya tahu gitu kan ya. Kan tadi ada celetukan dari murid ya, Dadan namanya. Bu, aku baru tahu Bu BM dia itu laki-laki. Nah itu membuktikan akhirnya dari unusualan itu jadi atraktif, jadi apa ya, narik minat anaknya. Nah itu tuh jadi keunggulan. Jadi anti mainstream itu bagi saya penting gitu ya, untuk seorang guru anti mainstream. Jadi kita tahu ngedistract anak biar bisa fokus ke kita gitu ya. Ini menjadi sebuah keunggulan. Kemudian kalau gaya ya, membangun kelompok, mau bagi kelompok di awal, bagi kelompok di tengah, itu depend situation gitu. Jadi bergantung dengan situasi ibu dan bapak mau di mana gitu. Tapi kalau Bu Ella misalnya memilih di depan biar nggak ribet, itu nggak apa-apa banget gitu ya. Tapi mungkin saya memahami mengapa Bu Eka di tengah ada, silakan kita bentuk kelompok itu untuk memperlihatkan bahwa di sintaksnya itu ada pembentukan kelompok gitu ya. Tapi sejauh ini saya ucapkan selamat karena semua sintaksnya muncul gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin ini Bu, cuman yang saya ingin tanyakan, kenapa tadi 2 kali memutarkan videonya? Apakah memang di RPP itu 2 kali diputarnya atau memang ada hal yang ingin dikuatkan? Karena saya lihat videonya sama. Iya Bu, jadi awalnya kan karena apa miskonsepsi ya, awalnya miskonsepsi, tapi miskonsepsi itu akhirnya jadi oh ya udahlah mendingan untuk jadi penguatan aja. Kadang kan kita saja kalau memutar video hanya sekali, ini apa ya isinya gitu, lagi nggak konsentrasi atau gimana. Jadi ya sudah diputarkan 2 kali. Oke. Karena persepsi siswanya tadi malah ke peristiwa proklamasinya ya. Iya gitu. Jadi biar difokuskan lagi. Bukan BM dia menemukan teks proklamasinya gitu ya. Iya. Oke. Saya seorang guru penting di Bu Eka melihat ini tujuan tercapai. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Ini juga bagus buat saya. Cuma satu, mungkin kalau misalnya bagaimana perbaikan untuk pembelajaran ke depan ya. Misalnya nanti minggu depan kita gimana ya biar lebih asik, itu lebih asik lagi Bu. Tapi so far selamat, bagus ya. Oke, baik, silakan Ibu Ella bersiap-siap. Selamat tampil gitu ya. Terima kasih Bu Eka ya, selamat ya. Terima kasih juga Ibu. Hati-hati di jalan Bu.